Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana hukum menabur bunga atau menancapkan ranting pohon di atas kuburan pada saat selesai proses pemakaman atau pada saat selesai dan sebelum berziarah kubur? Biasanya orang-orang suka menancapkan ranting pohon ataupun menabur bunga di atas kuburan. Hukumnya itu apa? Apakah termasuk anjuran agama yang bernilai pahala dan bermanfaat bagi ahli kubur, atau termasuk kepada bagian bid'ah munkaroh yang tersesat? Maka menjawab dari pertanyaan itu, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau adalah sepupu dari Rasulullah, putra dari Sayyidina Abbas. Jadi nama asli beliau adalah Abdullah. Makam beliau itu ada di kota Thaif. Biasanya kalau jamaah haji atau umroh di Mekah itu suka ada tur Thaif. Di antara destinasinya adalah berziarah dan mengunjungi makam Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga perpustakaannya yang ada di kota Thaif. Nah, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitoni Makkah wal Madinah. Baginda Nabi pernah berjalan melewati pagar kota Mekah, dalam satu riwayat kota Madinah. Lalu pasami'a sauta insana ini yu'adzabani fi kuburihima. Beliau mendengar dua suara orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Faqala Rasulullah yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kemudian kata baginda Nabi kepada para sahabat bahwasanya dua orang ini sedang disiksa dengan siksaan yang pedih. Padahal dosa yang dilakukan bukan dosa besar. Jadi siksaan mereka yang besar ini bukan berasal dari dosa besar. Nah, secara spesifik Kangjeng Nabi menjelaskan jenis dosanya. Karena ahaduhuma la yastabri'u min baulihi. Pertama kata Nabi, ketika selesai buang air itu tidak cebok. Gitu aja intinya lah. Jadi enggak cebok setelah buang air kecil. Yang kedua kata Nabi, wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Menjadi provokator, jadi memprovokasi antar saudara, antar tetangga, antar sesama muslim sehingga timbul keributan atau permusuhan. Naudzubillah. Jadi provokator ini sekarang sudah menjadi profesi ya. Sudah menjadi profesi, provokasi ini sekarang sudah menjadi profesi sebagian orang. Mudah-mudahan kita terhindar dari profesi ini ya. Karena memang siksaannya teramat pedih ini. Sumada'a bijaridatin pakasaroha kasrotaini fawadho ala kulli qabri minhuma kasrotan. Kemudian Kangjeng Nabi mengambil satu pelepah korma. Satu pelepah korma ini kemudian dipatahkan menjadi dua bagian. Di dalam riwayat yang lain Kangjeng Nabi mengambil langsung dua pelepah korma. Jadi kalau di dalam hadis ini satu pelepah korma dipatahkan menjadi dua. Lalu masing-masing dua patahan pelepah korma ini diletakkan di masing-masing dua kuburan orang yang sedang disiksa tadi. Fakilalahu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu lakukan ini? Apakah ini ada manfaatnya? Di dalam riwayat lain keterangannya ayan fa'udalika, apakah ini bernilai manfaat buat ahli kubur? Qala, dijawab oleh Rasulullah, la'allahu ayyukhaffafa anhuma malam yaibasa au ila yaibasa. Kata baginda Nabi, mudah-mudahan siksaan kubur dua orang ini diringankan selagi dua pelepah korma ini masih basah, belum kering. Nah, kita tahu seluruh makhluk Allah itu bertasbih, beristighfar, cuman kita manusia nggak dengar aja. Nah, diantaranya itu daun-daun, pohon-pohon dan lain sebagainya. Lalu Kangjeng Nabi mengambil pelepah korma. Jadi mudah-mudahan pelepah korma tersebut bertasbih, beristighfar, mohon ampunan kepada Gusti Allah, dan menjadi sababnya diringankan dosa orang yang sedang disiksa di dua kubur tersebut. Nah, jadi dari keterangan hadis ini kita dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan boleh tidak ataupun apa hukum menabur bunga ataupun menancapkan ranting di atas kuburan. Jadi diperbolehkan. Lalu pertanyaannya, bunga itu dikiaskan dengan pelepah korma? Iya. Dan bahkan pohon lain pun
Karena di Indonesia ini tidak banyak pohon korma, tidak seperti di Arab, tidak ada pohon korma atau ada cuman tidak banyak. Nah akhirnya dikiaskan, ya Kangjeng Nabi di sana karena memang adanya pohon korma kalau di Mekah Madinah itu. Lah kalau di kita pohonnya pohon Kamboja, angsana atau pohon-pohon yang ada di area makam yang menjadi pohon wakapan atau tumbuh liar atau pohonnya milik kita sendiri. Jadi jangan mengambil pohon orang lain, nanti beda lagi masalahnya itu. Jadi kita tancapkan, nah itu diaturkan dengan pelapak korma. Begitu juga taburan bunga. Selagi masih basah, tidak kering, maka bunga-bunga tersebut akan bertasbih, beristighfar kepada Allah, kemudian menjadi sababiyah diringankan dosa orang-orang yang ada taburan bunga di atas kuburnya. Jadi bukan ritual-ritual kejawen ini, bukan. Tapi ini adalah bagian daripada yang dicontohkan oleh Nabi, cuman memang perkara contohnya berbeda. Nabi menancapkannya 2 pelapak korma di Indonesia yang menggunakan pohon angsana, pohon Kamboja, atau pohon-pohon lainnya, dan juga taburan bunga. Tapi maksudnya sama. Yang penting niat kita pada saat menaburkan bunga itu, kita berdoa kepada Gusti Allah agar kuburan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, atau saudara kita yang sudah dulu meninggal dunia senantiasa Allah ampuni segala dosanya. Kemudian dengan taburan bunga tersebut menjadi juga sababiyah diringankan siksaan kubur keluarga kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Jadi dari hadis ini pun kita dapat petik hikmah. Di antaranya baginda Nabi begitu banyak keistimewaannya. Salah satu di antaranya di dalam hadis ini beliau bisa mengetahui sebagian perkara gaib, yang mana itu tidak diketahui oleh para sahabat yang bersama beliau. Yaitu apa? Bisa mengetahui siksaan ahli kubur yang padahal itu adalah perkara gaib. Yang kedua, dosa kecil itu apabila berdampak kepada melakukan dosa besar, maka siksaannya pun akan menjadi besar. Dan dosa kecil itu apabila dilakukan dengan kontinu, maka dia akan menjadi dosa besar. La sogirota mal isror. Tidak bisa disebut dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Artinya dia akan bermuara kepada dosa besar juga. Nah kita tahu, orang yang kencing kemudian tidak cebok setelah kencingnya, itu sekalipun dosanya dosa kecil, tapi kemudian berdampak kepada dosa besar. Berupa apa? Sholatnya tidak sah. Nah tidak sahnya sholat sama seperti tidak sholat. Tidak sholat itu berdampak kepada dosa besar. Nah dapat kita pahami di sini. Dan poin selanjutnya, bahwasanya menjadi bermanfaat buat orang lain itu sangat dianjurkan. Di dalam keterangan hadis Nabi yang lain, baginda Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bernilai manfaat buat orang lain, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di sini baginda Nabi mencontohkan, bahkan kepada orang yang sudah meninggal pun, Kangjeng Nabi tetap menjadi nilai manfaat. Berupa apa? Yaitu meletakkan atau menancapkan 2 pelapak korma dengan tujuan agar diringankan siksaan kuburnya. Apalagi kepada muslim yang masih hidup, kepada makhluk Allah yang masih hidup. Oleh karenanya marilah kita menjadi jati diri muslim dan mukmin sejati yang senantiasa masuk kepada golongan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan hadis ini ada manfaatnya dan menjawab dari pertanyaan taburan bunga tersebut. Wallahu a'lam bishawab.